Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya awali dengan satu pertanyaan. Hemat pangkal kaya. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman, kita mau berdoa untuk segala sesuatunya agar firman yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada dalam keadaan sehat, kami boleh memperoleh kekuatan baru dari-Mu, dan terlebih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau menerima berkat lewat pembacaan dan perenungan firman. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mau berikan kami hikmat, Roh Kudus berikan kami hikmat dari sorga, agar Tuhan kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, bukan saja untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang, lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami sambut pembacaan dan perenungan firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hemat pangkal kaya. Apa itu hemat pangkal kaya? Mungkin ungkapan yang dari sejak SD saya sudah pernah dengar ungkapan ini. Nah, saya cari-cari artinya apa sih itu hemat pangkal kaya. Yang pertama yang saya catat, orang yang selalu berhemat akan menjadi kaya. Dan yang kedua, bila ingin kaya, hendaklah berhemat. Di nama Tuhan, banyak orang yang sangat percaya akan ungkapan ini, bahkan saking sangat percayanya, sehingga ungkapannya jadi berubah, bukan hemat pangkal kaya lagi, tetapi pelit pangkal kaya. Sulit dia mengeluarkan uang, apapun alasannya, dia sulit untuk mengeluarkan uang. Kalaupun dia mengeluarkan uang, segala sesuatunya dia perhitungkan. Dari segala sisi dia perhitungkan. Padahal Amsal 19 ayat 17 berkata demikian, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 28 ayat 27 menulis, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Oleh sebab itu Lukas 6 ayat 36 berkata demikian, atau menulis demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Dalam banyak hal memang hemat bukanlah satu kesalahan atau bukanlah satu dosa, karena sikap hemat atau sikap hidup hemat itu juga mencerminkan atau menjadi salah satu sikap penguasaan diri. Bayangkan kalau kita jalan kita punya uang nih, kita jalan ke mall, kita lihat kiri kanan, kita beli sana padahal kita nggak butuh. Nafsu kita yang menguasai kehidupan kita. Hemat juga adalah sikap berjaga-jaga. Ya, biasanya hemat pangkal kaya itu dihubungkan dengan kebiasaan untuk menabung untuk hal-hal sesuatu yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah kita masih tetap sehat atau enggak, ataukah kita ada keperluan-keperluan yang mendadak, tiba-tiba kita harus kecelakaan misalnya, lalu kemudian mobil kita penyok, nah kan itu harus ada dana tidak terduga. Nah, itulah yang makanya dihubungkan dengan sikap berjaga-jaga kalau ada sesuatu. Nah, sama juga seperti perumpamaan tentang 10 anak darah, ya, berjaga-jaga dengan minyak. Ya. Jadi bersikap hemat adalah sikap yang benar. Namun jika kita berhemat untuk menjadi kaya, nah ini dia nih, kalau kita berhemat untuk menjadi kaya,
maka kita perlu belajar lagi firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Karena prinsip Alkitab untuk menjadi kaya, Lukas 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukur kepadamu. Sama seperti penjual beras gitu ya. Digoncang, dipadatkan, digoncang supaya dia turun sampai luber. Jadi benar-benar padat. Kalau mau jadi kaya, sampai luber kita beri. Tuhan akan beri sampai luber. Kita mungkin memberi cuma sesuai dengan kemampuan kita, tapi Tuhan balas dengan berlipat-lipat ganda. Dan hal yang kedua, Amsal 11 ayatnya yang ke-24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, dalam tanda kutip pelit, namun selalu berkekurangan. Bahasa Indonesia masa kini malah berkekurangan, miskin, papa. Jadi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi itulah hukum Tuhan tentang bagaimana kalau kita mau hidup berkelimpahan, banyak memberi, kita akan hidup berkelimpahan. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Dan yang ketiga, Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jika kita rendah hati di hadapan Tuhan, jika kita takut akan Tuhan, bahasa atau terjemahan lain berkata kita menghormati Tuhan. Bukan saja kekayaan yang kita terima dari Tuhan, tapi kehormatan juga dan kehidupan. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal. Jadi, apakah hemat itu pangkal kaya? Buat kita yang percaya, bukan. Hemat itu bukan pangkal kaya. Hemat itu bukan alasan kita untuk menjadi kaya. Suka memberi, itu pangkal kaya. Banyak memberi, itu pangkal kaya. Rendah hati dan menghormati Tuhan, itu pangkal kaya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.